A result from this type of research are likely to lead to the most clear-cut interpretation. Jadi ini paling apa namanya nih? Paling jelas ya. Interpretasinya paling jelas, paling mudah diinterpretasi karena jelas. Nggak perlu ada pengecualian nggak. Karena dia kalkulatif. Kuantitatif itu sih makanya kelebihan dari kuantitatif juga ya. Mudah dalam interpretasinya. Bukan maksud saya mudah gimana, kejelasannya itu mudah gitu, ditarik kesimpulannya mudah kejelasannya. kalau kualitatif itu harus banyak teori-teori yang menyanggah, yang mensupport kayak gitu. Actually established. Jadi kunci dari eksperimental adalah treatment. Ya. Contoh yang pertama tadi nih, prinsipal yang mau menaikkan moral siswanya. Itu kan masalah ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya apakah dengan menambah mata kuliah, mata pelajaran agama akan meningkatkan moral siswa? Nah itu ya. Treatmentnya apa jadi? Treatmentnya apa? Menambah jam pelajaran. Apakah itu efektif? Itu pertanyaannya. Ya, menjawabnya nanti antara dua kan, efektif atau tidak. Nah itu secara angka-angka. Kenapa secara angka-angka? Kayak gini. Yang pertama kalian cari tahu nih berapa persen moral siswanya nih. Iya kan? Pertama adalah ketika tanpa treatment. Moralnya gimana? 20% misalnya. Kemudian dikasih treatment. Jadi 10%. Tambah jelek kayak gitu ya. Berarti tidak efektif. Dari situ, itu yang namanya kuantitatif tadi. Berkaitan dengan angka. Karena saya benar-benar melihat dari persentase angka. Kayak gitu. Semua data-data ketika kalian experimental research harus menjadi angka. Walaupun data yang kalian dapat itu secara kualitatif ya, dari kata-kata aja harus kalian jadikan angka. Bisa jadi persentase, bisa bla 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 bla. Ini bagaimana caranya berhubungan dengan statistik ya? Belajar kan statistik in education? Ya, Miss, baru semester ini belajarnya. Ya. Karena kenapa kalian ambil di semester ini? Karena itu tadi berkaitan semua. Seminar, statistik, and educational research. Ini nih contohnya nih. Historical enggak ya. Saya sudah jelaskan contohnya. Boleh kalian membaca sendiri dan samakan dan bedakan dari yang contoh saya. Nah ini. Ini nih. Contoh dari hasil experimental research. Ada dua. Treatmentnya ada dua di sini. Yang dikasih ceramah atau yang dikasih diskusi. Ini adalah angka yang biru-biru ini adalah test score. Skor dari tes. Ternyata grup yang diskusi lebih tinggi dibanding grup yang hanya diberi ceramah. Yang mana yang lebih efektif? Tentunya mungkin diskusi. Nah, ini kira-kira experimental study itu yang kayak gini. Experimental research itu yang kayak gini. Ada yang mau tanya tentang eksperimental? Ada yang mau tanya? Ada another form of experimental research. Bentuk yang lain adalah single subject research. Apa itu single subject research? Dia cuman meneliti satu grup aja. Oke? Tidak dua grup.
Misal nih ya, yang tadi kan kalian membandingkan grup lecture sama grup yang discussion. Misalnya nih kelas A dikasih cuman ceramah gitu. Kelas B dikasih diskusi. Ternyata kelas B nilainya lebih besar. Tapi kalau single subject research itu cuman kelas A yang diteliti. Apa namanya tuh sampelnya cuma single, satu kesatuan aja. Satu ini mungkin kalian mau membandingkan antara ceramah dan diskusi, yang mana lebih efektif ke mereka. Nah, ini namanya single subject research. Ya, ada lagi yang mau tanya? Lebih jelasnya tentang educational research ini di chapter 14 akan kita bahas. Setelah mid ya. Correlation. Kita ke berikutnya, korelasi. Nah, this type of research is done dilakukan to determine relationship, untuk menentukan ya hubungan antara dua atau lebih variabel dan untuk mengeksplor pengaplikasian dari mereka. Jadi kalau korelasi adalah hubungan, kalau eksperimental tadi berkaitan dengan treatment, kalau korelasi hubungan. Udah pernah dengar nggak contoh-contoh yang korelasi? Belum, Miss. Yang korelasi itu yang kayak gini nih misalnya nih ya. Yang tadi nih, yang saya contohkan guru olahraga tadi. Apakah ada hubungan antara kemampuan siswa di satu olahraga dengan kemampuan siswa ini di olahraga yang lainnya? Jadi kan? Atau yang contoh yang lain deh, misalnya. Apakah speaking ability has correlation with writing ability? Apakah ada hubungan? Kalau ada hubungan berarti the more speaking ability, the more semakin baik, maksudnya the more the better, salah maksud saya, the better speaking ability, then the better writing ability. Ataupun sebaliknya, the better writing ability, the better speaking ability. Atau tidak ada korelasi. Kalau tidak ada korelasi berarti no correlation, you cannot say kayak gitu. Ada 3 ya, berarti hasilnya nanti ada 3. The better me, atau the better also writing ability, atau yang kedua the lower speaking ability, sama aja ya, the lower writing ability. Berarti semakin tinggi juga. Kalau dia jelek, makin jelek juga writingnya. Itu ya sama ya sebenarnya ya. Atau no korelasi. Kalau no korelasi, you cannot say that gitu ya. Kalian tidak bisa bilang bahwa mereka berhubungan kayak gitu. Itu loh maksudnya korelasi. Logika kalian ada nggak hubungan? Speaking sama writing. Kayaknya ada, Miss. Apa? Kayaknya ada. Kalau dilihat secara ke rubrik, mungkin tidak. Ya. Kalau speaking kan action, bla bla bla. Speaking kan phonology, apalagi ini, accent, spelling, gitu ya. Tapi kalau writing lebih ke coherence kayak gitu ya. Apalagi nih, jumlah kata-kata yang digunakan kayak gitu kalau writing. Tapi keduanya tentu ada persamaan ya, kalau kita secara linguistik sama-sama mereka
di vocabulary kayak gitu. Sama di pemahaman. Ada satu lagi, mereka sama-sama productive language yang dihasilkan, bukan yang bukan sebagai input. Kalau listening itu kan comprehension. Listening sama reading kan berkaitan dengan comprehension, ya kan? Kalau mereka production, mereka memproduksi. Speaking harus dihasilkan dari mulut kalian, sedangkan writing harus dihasilkan dari pikiran kalian atau tangan kalian. Sama-sama dihasilkan oleh pikiran kalian. Dua skill bahasa itu. Nah, kalau dilihat dari situ mungkin saja ada hubungan. Tapi kalau dilihat dari rubrik penilaian, tidak ada. Taunya bagaimana? Doing the research. Kayak gitu salah satu contoh ya. Jenis apa? Jenis yang korelasi. Ada yang mau tanya? Korelasi juga masih, setahu saya, masih berkaitan dengan angka-angka. Oke. Yang berikutnya adalah causal comparative research. Another type of research is intended to determine the cause for or the consequences of differences between group of people. Jadi causal comparative ini adalah itu siapa ya? Nomor atau apa? Kalau mana? Siapa lagi suaranya tuh? Maaf Kak Rizky, itu audio tolong dimatiin. Maaf Miss, tadi ada teman yang pengen pulang Miss dari rumah. Iya, matikan audionya. Iya Miss, maaf Miss. Kenapa video? Saya suruh video ya yang hidup. Video. Iko, Rizky, Isak, Sayu. Miss tadi dari WC Miss. Nggak ada hubungannya. Apa ya? Tinggalin Enggak, aja. tadi tuh nggak enak aja Miss kalau nggak ada orangnya. Oke, nih, saya kembali lagi. Causal comparative research. Ya. Ini setahu saya sih kualitatif ya, tapi nanti saya saya baca lagi. Nah, saya belum terlalu baca nih yang masalah yang lainnya. Another type of research is intended to determine the cause for or the consequences. Jadi dia mempelajari tentang penyebab dan konsekuensi. Jadi mencari tahu tentang penyebab dan juga efeknya. Oke. Variabelnya tergantung. Contohnya di sini nih. Teachers want to determine whether student from a single parent family do more poorly in her course than student from two parents family. Jadi dia satu guru